Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita di sini saya bisa menyelesaikan tugas besar saya, itu dalam mata kuliah Pancasila, itu untuk mempresentasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ujang Agung, saya dari kelas manajemen Sabtu pagi. Di sini saya mengambil tema yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam syariat Islam. Adapun juga hal yang akan saya bahas yaitu tentang sejarah lahirnya Pancasila. Yang kedua yaitu tentang nilai implementasi nilai syariat Islam dalam setiap butir Pancasila. Dan yang terakhir itu penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja yang pertama yaitu tentang sejarah lahirnya Pancasila. Nah, dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu pada awal sidang BPUPKI yang terdiri dari Komite 9 yang diketuai langsung oleh Soekarno itu pada saat itu sedang merancangkan sebuah asas negara. Nah, pada tanggal 1 Juni yaitu kemudian Soekarno mengeluarkan pidatonya tentang 5 asas negara Indonesia itu yang bernamakan Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar ya, atau asas. Jadi Pancasila berarti 5 dasar asas negara ini. Dengan berasaskan yang pertama itu ketuhanan, yang kedua itu kebangsaan, yang ketiga internasionalisme, keempat demokrasi, dan yang kelima sosial. Kemudian ada pun juga poin-poin untuk Pancasila tersebut yang diusulkan oleh Soekarno, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syarat-syarat Islam. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima poin-poin tersebut, nah kemudian dikaji lah oleh para peserta yang ada di situ. Kemudian dikaji dan coba dikoreksi, dan akhirnya menuailah kesepakatan dengan sedikit perubahan pada poin pertama, yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang kata syarat-syarat Islamnya dibuang. Karena apa? Karena mengingat kembali Indonesia itu bukan hanya tentang agama Islam saja. Terdapat macam-macam agama Indonesia ini seperti Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan lainnya. Maka untuk mengenai poin itu, demi keberlangsungan bersama juga, demi tidak adanya perpecahan, maka dijadikanlah pada pertama tersebut ketuhanan yang Maha Esa, dengan mengasaskan Tuhan itu memang Esa satu di setiap agama apapun itu. Oke, kemudian di situ disepakatilah kelima butir Pancasila tersebut untuk menjadi dasar negara ini. Dan yang diakhiri pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu ketika Indonesia sudah merdeka, kemudian disahkanlah Pancasila tersebut oleh PPKI. Nah, mungkin itu sedemikian begitu yang dapat saya sampaikan tentang sejarah Pancasila. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tentang nilai syariat Islam dalam setiap butir Pancasila. Nah, sila pertama ini memang diakui baik secara langsung ataupun tidak langsung memang berasal dari ajaran Islam. Tuhan dalam ajaran Islam itu berarti Esa. Ya, tidak ada yang menandingi dia ataupun menyekutuinya. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi agama merupakan nilai luhur yang harus dijunjung tinggi penyelenggaraannya dalam negara. Indonesia bukanlah negara yang sekuler, yang tidak mengakui agama dan pemerintahannya, dan bukan juga negara yang menjadikan agama sebagai agama negara. Melainkan sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui agama sebagai spirit dan penyelenggara negara. Nah, di sini pun juga terdapat keselarasan ya Pancasila dengan syariat Islam.
seperti dalam kandungan tertulis dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak Tuhan melainkan Dia yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Nah, konsep ini pun juga menunjukkan bahwa dasar kehidupan bernegara rakyat Indonesia adalah ketuhanan. Ya, di dalam Islam pun juga konsep ini biasa juga disebut dengan hablum minallah atau hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhannya. Oke, lanjut ke poin kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sila kedua ini, yaitu maksudnya itu dapat menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada diri pribadi setiap manusia tanpa terkecuali. Ya, jika di poin pertama kita membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhannya atau disebut hablum minallah. Nah, di sini di poin kedua kita juga disebutkan membahas tentang hablum minanas, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Seperti dalam satu hadis, manusia yang bermanfaat itu, ya, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, berarti di sini itu kita itu tentang dipelajari tentang itu tentang keberadaban untuk terhadap sesama manusia tanpa melihat dari orang tersebut maupun berbeda agama, ras, budaya ataupun sebagainya. Nah, dalam Al-Quran pun sendiri mencantum dalam berkaitan dengan hal Pancasila yang poin kedua itu, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran. Karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu poin ketiga, itu persatuan Indonesia. Nah, dalam poin ketiga ini, dalam konsep Islam itu terdapat dua konsep. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah, dan yang kedua ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah yang berarti persatuan sesama muslim. Nah, yang kedua yaitu insaniyah yang berarti persatuan sebagai sesama manusia. Nah, di sini pun juga tertulisnya Islam mengajarkan tentang kesatuan. Ya, persatuan dan kesatuan. Nah, di sini juga mungkin berarti juga ya yang simbol Garuda yang dibawa oleh cakar Garuda negara kita sebagai lambangnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu juga. Yang berarti kita itu persatuan. Ya, kita sadari juga Indonesia itu terdiri dari berbagai macam-macam budaya, ya, agama ataupun yang lainnya. Tetapi di sini di Pancasila itu mengatur tentang bahwa kita itu harus bersatu padu untuk demi terciptanya cita-cita luhur bangsa ini. Oke, dalam Al-Quran pun juga disebutkan di sini dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 10 yang berarti orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, di ayat ini kita dapat ambil bahwa di Islam itu sangat menganjurkan tentang persatuan. Bahkan Islam mengajarkan kita itu saudara. Ya, saudara seiman ataupun setanah air kalau terhadap yang agama lain. Oke, poin next ke poin keempat, yaitu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita sadari ya, Indonesia itu adalah negara yang berbentuk republik, di mana republik ini dipimpin oleh satu kekuasaan yang itu disebut presiden, dengan beberapa pembantunya yaitu menteri dan sebagainya di bawah jajarannya seperti pejabat-pejabat. Nah, dalam sila keempat pun ini di Islam kita menekankan tentang musyawarah itu untuk mengambil keputusan bersama. Dalam Islam sendiri musyawarah itu disebut syura. Ya, konsep ini pun tercermin dalam beberapa surat dalam Al-Quran, yaitu salah satunya dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berarti, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras hati dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh
kamu sekelilingnya. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Nah, di poin ini kita ambil yang memang Islam itu sangat menekankan atau mengimplementasikan tentang kemusyawarahan dalam poin keempat ini. Kita mengambil keputusan bersama agar terjadinya kesepakatan bersama, dan tentunya tidak ada yang keberatan dalam menjalankannya, bisa dengan ikhlas. Ya, coba kita pikir, apabila kita pengambilan keputusan sendiri tanpa adanya musyawarah, mungkin ada satu keberatan dari yang lain ataupun gimana ya. Oke, untuk masalah waktu, kita langsung saja untuk selanjutnya, itu poin kelima. Oke, kita masuk poin kelima yang terakhir, yaitu yang berbunyi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di poin kelima ini, Pancasila itu mengisyaratkan tentang keadilan, yaitu keadilan yang dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa melihat perbedaan agama, ras, suku, dan budaya ataupun sebagainya. Nah, ajaran Islam sendiri itu memuat berbagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap sesama maupun orang lain. Nah, sebagai agama yang rahmatan lil alamin, misi besar Islam itu adalah untuk mengimplementasikan keadilan dalam sendi hal kehidupan. Nah, oleh sebab itu, Islam memerintahkan umat muslim untuk selalu berbuat adil dalam segala hal, untuk menghindarinya pertikaian dan permusuhan, agar tatanan sosial masyarakat dapat tercipta dengan baik. Nah, di sila kelima ini juga yang menekankan pada keadilan sosial sejatinya merupakan cerminan dari konsep Islam tentang keadilan. Nah, mengenai keadilan ini, ada pula juga tertulis dalam Al-Quran firman Allah dalam surat Al-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, itu untuk poin kelima. Nah, tanpa kita sadari ya, ternyata dari kelima nilai Pancasila itu tidak jauh dari lepas dari ajaran Islam. Ya, bahkan dulu juga saat terciptanya Pancasila itu adalah usulan dari orang Islam. Nah, maka sekarang sangat aneh ya jika memang Islam dibandingkan atau dibanding-bandingkanlah dengan negara, dengan Pancasila, Islam. Bahkan ada yang sudah pilih Pancasila atau pilih Islam. Sangat aneh kan itu. Seperti kita contoh kasus hal pelemahan KPK. Ada salah satu anggota KPK yang dipecat karena dalih alasan tes wawasan kebangsaan, di mana dalam tes wawasan kebangsaan itu terdapat pertanyaan yang menanyakan itu untuk memilih Pancasila ataupun agama ataupun Islam. Nah, sangat aneh kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apakah itu maksud tujuan itu apa gitu? Padahal di sejarahnya dulu pun kita lihat Pancasila itu pengambilan dari pengimplementasian dari ajaran agama Islam. Nah, sekarang dunia itu mungkin sudah terbalik ya, dimana kacang lupa sama kulitnya. Penegak negara ini lupa akan jati dirinya sendiri dan berasal dari mana. Bahkan mereka pun yang sekarang beragama Islam pun seperti ingin mengobok-obok gitu agamanya sendiri. Dimana kita berbicara sedikit kita ditentang, penjara dengan ancaman. Kita diam, kita direndahkan, kita diremehkan, bahkan kita ditindas. Ya, acara-acara segala dipersulit, tentang keagamaan dipermasalahkan, ulama-ulama dikriminalisasi, penjarakan. Sangat aneh sekali yang sekarang terjadi di negeri ini. Sudah tidak ada lagi yang namanya keadilan di negeri ini. Mungkin ada bagi sebagian orang, atau mungkin bagi sebagian banyak kelompok, untuk sebagian para penguasa, bagi sebagian para koruptor, bukan sebagian para koruptor, tapi semua bagi para koruptor. Dimana menteri-menteri sekarang banyak yang melakukan korupsi, mengambil hak rakyat, uang bansos yang saat Indonesia langsung dilanda COVID dengan susah-susahnya,
dengan sengaja dikorupsi, diambil dengan jumlah yang tidak sedikit. Sedangkan rakyat, kita lihat sendiri, kita tahu sendiri, teriak-teriak minta lapar, berkata minta makan. Bahkan banyak para pegawai, para buruh yang di PHK karena COVID ini. Mereka yang bingung besok mau makan apa. Mereka yang hari ini bekerja untuk makan hari ini, yang dirumahkan, bahkan yang kehilangan pekerjaan. Mereka hanya bisa berpasrah diri dan mengharapkan mungkin bantuan dari orang lain. Sedangkan mereka, para penguasanya, yang mengatur semua tatanan negara ini, dengan senangnya, dengan enak hati, tanpa beban, mengambil hak untuk mereka. Sudah di mana kan hati nurani kalian? Ini bukan kritik, tapi sekedar mungkin kritik juga dari saya. Dengan mirisnya negeri ini sekarang, ya sudah tidak ada lagi yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah jarang, mungkin masih ada tapi jarang. Ya mungkin untuk hanya segitu saja yang dari saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.